Kisah ini terjadi pada tahun 1940 saat Nazi Jerman berhasil menduduki Norwegia dan menetapkan sebuah pangkalan militer di sana. Dengan adanya pangkalan militer ini, Nazi Jerman dapat mengirimkan pesawat tempur, kapal, dan kapal selam dengan mudah ke utara Norwegia. Di saat yang sama, 12 orang yang merupakan bagian perlawanan pendudukan Jerman pun diutus untuk melakukan sabotase yang diberi nama Operasi Martyr Red. Namun sayangnya rencana mereka diketahui pihak Jerman dan mereka pun akhirnya dikepung sebelum berhasil memasuki daerah tersebut. Namun karena kalah jumlah dan persenjataan, akhirnya tentara Nazi itu berhasil menangkap 11 orang di antara mereka. Sedangkan pria ke-12 yang bernama Jan Balsrud berhasil bersembunyi di balik bebatuan. Hey, da ist jemand! Da läuft! Tembakan itu membuat salah satu jari kaki Jan terluka. Ia mencoba mengecoh tentara Nazi itu dengan berjalan mundur untuk menghilangkan jejak. Setelah dirasa aman, Jan pun terus melanjutkan perjalanannya dan bersembunyi di dekat danau es. Keesokan harinya, tepat 1 hari setelah melarikan diri, Jan mencoba keluar dari persembunyiannya, namun di saat yang sama ia melihat kembang api yang dinyalakan oleh pasukan Nazi. Yang artinya orang-orang tersebut masih mengejarnya. Dan untuk menghindari pasukan Nazi, Jan terpaksa melewati danau es. Das Wasser muss nur mehr als 0 Grad haben. Tidak lama kemudian, Jan melihat sepasang suami istri dan meminta perlindungan pada mereka. Ia mengatakan pada mereka kalau ia tak berbahaya. Dan akhirnya, pasangan suami istri tersebut pun bersedia membantu Jan dan memberikannya perlindungan untuk sementara waktu. Sementara di tempat lain, ke-11 sandera dibawa untuk dimintai keterangan tentang misi mereka. Kurt Steck sebagai pemimpin Nazi yang berlokasi di sana, mencoba untuk mencocokkan profil tawanan. Hingga akhirnya, ia menyadari salah satu di antara mereka telah menghilang. Kurt meminta anak buahnya untuk segera mencari pria ke-12 tersebut. Namun anak buahnya mengatakan kalau kemungkinan saja pria itu telah mati karena tidak ada yang bisa melewati danau es bahkan saat musim panas sekalipun. Namun Kurt tak percaya begitu saja. Ia baru akan percaya jika melihat mayat pria ke-12 itu dengan matanya sendiri. Ia lalu meminta para tawanan untuk memberitahu di mana pria ke-12 itu berada. Tapi tak ada satupun di antara mereka yang tahu keberadaan Jan saat ini. Tidak puas dengan jawaban itu, Kurt lalu meminta anak buahnya untuk menyiksa mereka dengan sangat kejam. Sag mir, wo er ist. Di saat yang sama, keadaan Jan kini mulai membaik. Ia berencana kembali ke pangkalan militer untuk menolong teman-temannya. Pria yang menolongnya juga mengantarkannya melewati danau es sambil menunjukkan kemana ia harus pergi selanjutnya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Jan sampai di sebuah rumah dan ingin menemui seorang pria. Namun sayangnya, saat itu pria tersebut tidak ada di rumahnya, yang ada hanyalah istrinya saja. Melihat kakinya yang terluka, wanita tua yang berada di rumah tersebut pun akhirnya menawarkan bantuan pada Jan. Jan lalu mengeluarkan sebuah peta berukuran cukup besar dan menanyakan kemana ia akan pergi selanjutnya. Wanita itu pun menyarankan agar Jan menggunakan jalur lain. Tidak lama kemudian wanita tua itu pun melihat sekelompok pasukan Nazi yang datang mencari Jan. Ia pun menyuruh Jan untuk segera bersembunyi. Jan pun kembali melanjutkan perjalanan hingga melewati pegunungan salju. Akhirnya Jan pun berhenti di sebuah tempat bernama Karanes dan bertemu dengan sebuah keluarga yang mengetahui nasib teman-temannya.
Saat itu, Jan mendengar kalau teman-temannya kini dipisahkan di beberapa tempat. Di antara mereka, ada yang berada di penjara dan ada juga yang masuk rumah sakit akibat penyiksaan yang mereka terima. Setelah itu, Jan kembali melanjutkan perjalanannya. Ia menemui seorang pria bernama Peter untuk membantunya menemukan teman-temannya. Tanpa berlama-lama, Peter pun membantu Jan untuk menyeberangi danau dan memberikan sebuah sepatu ski yang akan memudahkannya menjalankan misi tersebut. Pada tanggal 5 April atau hari ke-7 setelah Jan melarikan diri, ia memberanikan diri kembali ke pangkalan militer dengan menggunakan ski pemberian Peter. Namun karena kakinya yang masih terluka, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat di depan Kurt. Hey! Ich dachte, der Norweger konnte Skifahren. Awalnya Kurt mengira kalau Jan adalah warga biasa dan membiarkannya pergi begitu saja. Namun tidak lama kemudian, ia pun sadar kalau itulah pria ke-12 yang sedang mereka cari. Kurt pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap pria tersebut. Sementara Jan yang telah melewati pegunungan salju, melihat pesawat tempur dan menyadari kalau keberadaannya telah diketahui. Setelah pesawat tempur itu pergi, Jan yang kini dipenuhi luka mencoba untuk bangkit dan melawan rasa sakitnya. Setelah berjalan cukup jauh melewati hutan es, Jan pun sampai di rumah seorang wanita bernama Gudrun dan saudara laki-lakinya yang bernama Marius. Melihat Jan yang terluka, mereka segera merawat pria tersebut. Namun tidak lama kemudian, pasukan Nazi Jerman pun datang untuk mencari keberadaan Jan. Gudrun mengatakan kalau ia tak kenal dan tak pernah melihat pria yang mereka cari. Dan beruntungnya, pasukan Nazi itu percaya dan pergi dari sana. Setelah pasukan Nazi itu pergi, Gudrun dan saudaranya kembali menemui Jan, kemudian membersihkan luka dan merawatnya untuk sementara waktu. Dan di sanalah mereka baru mengetahui kalau Jan adalah bagian perlawanan pendudukan Nazi. Mengetahui Jan yang kini menjadi buronan, mereka pun menyembunyikan pria tersebut di dalam kandang hewan. Dan tidak lama kemudian, pasukan Jerman yang curiga kembali ke sana untuk memastikan apakah Jan benar-benar tidak berada di sana. Kali ini mereka sampai mengecek ke seluruh tempat, bahkan sampai masuk ke kandang hewan. Saat Kurt mencoba mencarinya di balik jerami, tiba-tiba kuncinya terjatuh seolah-olah keberuntungan berpihak pada Jan. Setelah pasukan Nazi pergi, Gudrun dan saudara laki-lakinya bertekad untuk mengirimkan Jan kembali ke Swedia. Dengan berada di tempat tersebut, pasukan Nazi tak akan bisa menangkapnya. Namun sebelum menemukan cara untuk mengirimkan Jan, mereka harus menyembunyikannya terlebih dahulu. Dengan bersusah payah, mereka membawa Jan pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Marius meninggalkan sebuah pisau agar Jan bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu, Marius juga meninggalkan bekal makanan sampai para penyelamat datang untuk menyelamatkannya. Setelah Marius pergi, Jan menghabiskan selama beberapa hari menunggu tim penyelamat. Saking lamanya, ia bahkan hampir menyerah dan merasa kalau mereka tidak akan datang. Bahkan setiap malam, Jan mengalami mimpi buruk kalau pasukan Nazi akan menemukannya. Bukan sampai di situ saja, kakinya juga mengalami infeksi dan pembusukan. Untuk mencegah pembusukan lebih luas, dengan terpaksa Jan harus menahan rasa sakit dan memotong jari kakinya sendiri.
kemudian meninggalkan bekas potongan tersebut di sudut ruangan. Pada tanggal 26 April tepatnya setelah 12 hari berada di gubuk kayu itu, Marius kembali datang dan mengatakan kalau mereka sudah menemukan cara untuk mengirimkan Jan kembali ke Swedia. Lalu mereka membawa Jan melewati pegunungan es dengan menggunakan ski. Sesampainya di sana, mereka meminta Jan menunggu orang-orang yang akan membawanya ke Swedia di bawah lubang salju. Jika orang-orang tersebut datang nantinya, mereka akan mengucapkan sandi khusus yang berbunyi, "Halo gentleman." Namun setelah beberapa lama di lubang salju itu, orang-orang tersebut tak kunjung datang. Hal itu bahkan membuat tubuh Jan hampir membeku. Sementara itu di tempat lain, Gudrun dan Marius mengira Jan sudah bertemu dengan mereka dan kini sudah sampai di Swedia. Tidak lama kemudian, orang-orang itu datang menemui mereka dan mengatakan kalau mereka tak menemukan Jan. Hal ini pun membuat keduanya khawatir dan segera kembali ke sana. Sesampainya di lubang salju itu, mereka melihat Jan telah tertimbun es dan mengira Jan telah tewas. Dengan berat hati, Marius mengucapkan sandi, "Halo gentleman," berharap Jan akan bangun. Hallo, Gentleman. Di tengah keputusasaan itu, takdir kembali berpihak pada Jan. Tiba-tiba ia tersadar, Marius pun segera mengeluarkannya dari lubang tersebut. Setelah memberikan bekal makanan, Marius memutuskan untuk memberikan tanda agar para tim penyelamat dapat menemukannya dengan mudah. Tidak lama kemudian, Marius pergi dan kembali meninggalkannya sendirian. Pada tanggal 4 Mei, tepatnya hari ke-36, tim penyelamat akhirnya menemukan keberadaan Jan. Hallo, Gentleman. Mereka segera membawa Jan menyeberangi perbatasan Swedia. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba badai salju datang dan mereka tak dapat melanjutkan perjalanan. Bahkan mereka berputar 1 mil yang membuat jarak ke perbatasan semakin jauh. Sementara itu, tentara Nazi juga memperketat penjagaan yang membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari sana. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Jan pun terpaksa menunggu dalam gua. Selama berada di sana, beberapa warga sempat datang secara rutin untuk mengantarkan makanan. Setelah 7 hari menghabiskan waktu di dalam gua tersebut, pada tanggal 28 Mei atau tepatnya hari ke-59, tim penyelamat akhirnya menemukan cara agar Jan dapat melewati perbatasan. Mereka meminta seorang peternak membawa Jan. Sebelum berangkat, peternak tersebut memberikan sebuah pistol agar Jan bisa melindungi dirinya. Cara yang akan mereka gunakan untuk melewati perbatasan adalah dengan menarik Jan dengan rusa. Setelah persiapan matang, akhirnya Jan pun bersiap untuk menyeberangi perbatasan. Er du klar? Vi närmar oss gränsen! Sementara itu, Kurt menemukan sesuatu yang janggal. Ia menemukan gubuk persembunyian Jan dan menemukan potongan jari kaki. Ia pun mengira Marius dan adiknya lah yang telah menyembunyikan pria tersebut. Akhirnya Kurt kembali menemui mereka dan memaksa mereka untuk memberitahu di mana Jan berada. Ich will wissen, wo er ist. Sie antworten dem Mann, und zwar auf der Stelle! Ob das jetzt zählt? Sementara itu, Jan dalam perjalanannya terhempas akibat ikatan kereta salju yang kurang kuat hingga membuatnya terpental. Hal ini pun membuat para tentara Nazi yang berjaga di perbatasan menyadari keberadaannya. Tanpa membuang-buang waktu, mereka pun bersiap menembak pria tersebut. Pada saat itu, Jan hampir saja kehilangan harapan dan berencana untuk menghabisi nyawanya sendiri. Namun ia kembali teringat dengan perkataan temannya, kalau ia punya alasan untuk tetap selamat hingga saat ini. Tidak lama kemudian, rusa yang menariknya tadi tiba-tiba muncul, seolah-olah takdir kembali berpihak padanya.
Akhirnya Jan mengikatkan kereta salju pada rusa tersebut dan rusa itu pun segera menariknya. Dan singkat cerita, Jan pun berhasil melewati perbatasan dan sampai di Swedia. Jan, da over noch. Der tritt noch. 3 bulan kemudian setelah kejadian itu, Jan ditugaskan untuk melatih dan merekrut anggota baru, hingga Norwegia dibebaskan. Perang pun berakhir pada tanggal 8 Mei 1945, dan Kursteg dijatuhi hukuman mati akibat kejahatan perang. Jan Balsrud mendapatkan medali penghargaan dari Inggris atas jasanya. Dan ia pun meninggal pada tahun 1988 dan dimakamkan di Mandelen beserta orang-orang yang telah membantunya. Lalu, film pun selesai. Nah, menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.